Halo Sobat Omnivora, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film tentang seorang manusia yang memiliki kekuatan Ajin, di mana manusia tersebut tidak bisa mati setelah berulang kali dibunuh. Selain itu, setiap Ajin juga memiliki sosok hantu hitam yang selalu siap membantu ketika sedang dalam masalah. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita menuju alurnya. Cerita bermula di sebuah jalan, di mana di sana terdapat seorang pria yang bernama Nagai. Ketika dia hendak menyeberang jalan, tak sengaja dia tertabrak sebuah truk. Dikarenakan dia merupakan seorang Ajin, sehingga dia bisa bangkit kembali tanpa luka sedikit pun. Namun akibat dari kejadian itu, identitas Nagai yang merupakan seorang Ajin, berhasil diketahui oleh para pemerintah. Sehingga pemerintah segera melakukan penangkapan, untuk meneliti lebih dalam lagi tentang sosok Ajin. Dalam penelitian itu, Nagai dibunuh secara berulang kali, meskipun dia bisa kembali hidup, akan tetapi dia juga tetap bisa merasakan rasa sakit. Di sini Nagai merupakan Ajin ketiga yang berhasil ditangkap oleh pemerintah, sedangkan dua Ajin lainnya berhasil kabur dari tempat tersebut. Hingga pada suatu saat, datang dua Ajin lainnya yaitu Sato dan juga Tanaka. Mereka merupakan dua Ajin yang berhasil kabur dari sandraan pemerintah. Mereka mendatangi tempat tersebut dengan maksud, untuk membebaskan Nagai dari kejamnya yang pemerintah lakukan. Mengetahui kedatangan Sato dan Tanaka, Tosaki yang merupakan pemimpin dari penelitian itu, menyuruh para anak buahnya untuk segera menangkap mereka berdua. Di sini diperlihatkan kemampuan seorang Ajin, di mana ketika Sato tewas terkena tembakan, dia bisa mereset kondisi tubuhnya untuk bangkit kembali ke sedia kala tanpa luka sedikit pun. Singkat cerita, Sato berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Tosaki, kini dia juga berhasil menyelamatkan Nagai. Di sini Sato menyuruh Nagai, untuk membunuh para petugas yang sudah membunuhnya berulang kali. Namun Nagai memilih menolaknya, dia justru malah menyerang Sato. Kemudian Nagai segera bergegas kabur bersama para petugas, padahal yang sebenarnya, dia sangat benci terhadap para peneliti itu, namun dia tidak ingin membunuhnya karena dia masih memiliki belas kasihan. Setelah Sato kembali mereset tubuhnya, kini dia segera mencari keberadaan Nagai yang sedang bersembunyi. Ketika Sato berhasil menemukannya, pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan itu, Sato mengeluarkan hantu hitam yang ada pada dirinya, di mana setiap seorang Ajin pasti memiliki hantu hitam. Kemudian Nagai juga ikut mengeluarkannya, dan hantu mereka pun saling bertarung habis-habisan. Pada saat pertarungan terjadi, Nagai memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari Sato. Hingga pada akhirnya Nagai berhasil kabur dari kejaran Sato. Setelah kejadian itu, Sato dan Tanaka membongkar kekejaman pemerintah terhadap para Ajin di depan publik. Di sini Sato meminta kepada pemerintah, agar mereka mengakui para Ajin dan memberikan tempat khusus untuk para Ajin. Kemudian cerita kembali kepada Nagai, sesampainya di suatu desa, dia diselamatkan oleh seorang nenek. Kemudian nenek tersebut memberikan tempat tinggal sementara sekaligus tempat untuk bersembunyi. Setelah itu Sato kembali mengancam kepada pemerintah, di mana dia menagih janjinya kepada pemerintah pada waktu itu. Apabila para pemerintah berani mengingkarinya, maka para Ajin akan menghancurkan gedung kementerian. Di samping semua itu, Sato sangat membenci terhadap pemerintah, lantaran dia merupakan Ajin pertama yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian tersebut, Sato harus melewati kematian berulang kali selama 20 tahun lamanya. Maka dari itulah Sato sangat membenci pemerintah. Sedangkan Nagai yang saat ini sedang bersembunyi, dia mencoba melatih hantu hitam miliknya di dalam hutan. Kemudian setelah selesai berlatih, Nagai menemui adiknya yang berada di kota,
di sini Nagai mengajak adiknya untuk tinggal di desa, karena agar supaya Sato tidak mencelakainya. Hingga tibalah hari di mana aksi penyerangan akan dimulai, di mana di bawah gedung tersebut para anggota kepolisian sudah siap siaga. Kemudian datanglah Tanaka di atas gedung dengan membawa sebuah sniper. Sedangkan Sato tanpa mereka duga, ternyata Sato datang dengan menggunakan sebuah pesawat, yang langsung ditabrakkan ke gedung tersebut. Setelah kembali beregenerasi dari ledakan pesawat, Sato mencoba melakukan perlawanan kepada anggota polisi. Namun para polisi segera menembaki Sato secara terus-menerus, sehingga membuat Sato tidak mendapatkan kesempatan untuk mereset tubuhnya. Melihat kejadian itu, Tanaka mencoba melakukan perlawanan, sehingga membuat para anggota kepolisian menjadi kewalahan. Kemudian Sato pun mendapatkan kesempatan untuk beregenerasi dan dapat melakukan perlawanan. Setelah berhasil meratakan seluruh anggota polisi, Sato mengirimkan pesan kepada pemerintah, bahwa dia meminta agar kota Tokyo diberikan sebagai tempat tinggal para ajin. Apabila para pemerintah menolaknya, Sato akan mengambil gas beracun dan dia akan menyebarkannya ke seluruh kota, sehingga membuat para warga tewas keracunan. Mendengar dari itu, para warga di sana menjadi ketakutan atas aksi ancaman dari Sato. Dari kejadian itu, Nagai berupaya melakukan kerjasama kepada Tosaki. Di sini Nagai melakukan sebuah kesepakatan kepada Tosaki untuk menghentikan perbuatan Sato. Nagai memberikan dua persyaratan, yaitu dia ingin agar adiknya dibawa ke tempat yang aman, kemudian dia juga menginginkan status sosial yang baru jika telah selesai menangkap Sato. Di sini Nagai juga memberikan ancaman kepada Tosaki apabila Tosaki berani mengkhianatinya. Kemudian Tosaki menerima tawaran tersebut dan langsung memulai menyusun rencana untuk menangkap Sato dan juga rekan-rekan ajin lainnya. Hingga tibalah hari di mana Sato melakukan penyerangan, para anak buah Sato mendatangi gedung pemerintahan dan langsung membuat kekacauan di tempat tersebut. Namun dalam aksi itu, Sato tidak terlihat ikut bersama mereka. Di sini mereka mulai melumpuhkan satu persatu penjaga yang mencoba menghalanginya. Sampai tibalah mereka di sebuah ruangan. Ruangan tersebut merupakan sebuah jebakan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Nagai. Kemudian Nagai memasukkan hantu hitam miliknya lewat saluran udara, karena hantu itu hanya bisa dilihat sesama ajin, sehingga membuat penglihatan mereka menjadi terganggu. Pada kesempatan itu, para petugas kepolisian dengan mudahnya dapat melumpuhkan mereka dengan menembakkan obat bius kepada para ajin. Di lain sisi, ternyata Sato saat ini sedang mendatangi ke tempat pemotongan kayu dengan keadaan tangan yang buntung. Di sini Sato berencana bunuh diri dengan memasukkan tubuhnya ke dalam mesin pemotong kayu. Dengan menghancur leburkan tubuhnya maka Sato akan beregenerasi dan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Ternyata bagian potongan tangan Sato saat ini berada di dalam gedung pemerintahan yang sebelumnya telah dibawa Tanaka, sehingga saat Sato bunuh diri, dia akan bangkit di dalam gedung pemerintahan bersama potongan tangannya. Setelah berhasil beregenerasi, Sato mulai menghabisi penjaga di sana dengan sebuah pistol dan juga bantuan dari hantu miliknya. Kemudian setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Sato pun menyelamatkan Tanaka. Setelah itu Sato segera menuju ke tempat penyimpanan gas beracun. Ketika berhasil mendapatkan gas beracun tersebut, Sato segera menghubungi Nagai, agar dia mendatangi ke sebuah ruangan, untuk menyaksikan gas beracun itu diledakkan. Mendengar dari itu, Nagai bergegas menemui Sato, dengan wajah yang penuh amarah karena melihat rekan-rekannya telah dihabisi Sato. Sesampainya di tempat tersebut, pertarungan antara Sato dan Nagai pun terjadi. Sedangkan Tosaki, dia harus bertarung dengan Tanaka. Untungnya dia dibantu asistennya yang bernama Izumi yang juga merupakan seorang ajin. Setelah pertarungan yang cukup lama, Tanaka berhasil dikalahkan dengan menggunakan obat bius.
Sedangkan Nagai, dia berhasil merebut gas beracun dari tangan Sato yang kemudian dia simpan di tempat yang aman. Karena mereka berdua tidak bisa mati, sehingga membuat pertarungan semakin memanas, dan saat bertarung tangan Nagai terpotong. Sehingga membuat Nagai menjadi semakin terpojok. Kemudian ketika Sato hampir menghabisi Nagai, bala bantuan segera berdatangan. Pasukan segera membekukan mereka berdua dan langsung menembakinya sampai hancur lebur. Dengan begitu maka para Ajin tidak akan bisa kembali hidup dan akan lenyap untuk selama-lamanya. Namun ternyata, akibat dari potongan tangan Nagai yang masih tertinggal, membuat Nagai mampu beregenerasi kembali. Kemudian Nagai segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.